Aku mau tanya, apakah kita bisa percaya kepada tanda-tanda alam? Nah, misalnya begini, sebenarnya kata orang kita ini bisa berhubungan dengan alam gaib yang lain jika kita punya sensitivitas, kita punya kepekaan. Ya, masalahnya kita ini kan sudah tidak peka lagi. Ketika kita bangun pagi, Bang, kita anggap ini biasa saja. Ya, kita tidak perlu, tapi setiap kita bangun pagi, kita harus bersyukur bahwa kita Iya. masih punya napas dan kita masih hidup. Nah, itu ada tanda-tanda alam, Bang. Misalnya aku pernah duduk sama kawan aku. Kami ngobrol, ini kebetulan perempuan. Jadi sehabis makan gitu kita ngomong, kita waktu itu lagi in love lah. Kemudian kita kaitkan jalingking ini. Begitu kita kaitkan, itu pada itu saat siang hari kami makan di restoran. Ketika kami kaitkan, gelegar petir. Tunggal, hanya satu kali. Apa ini? Tidak bisa aku tanya ke siapa-siapa. Tapi apakah itu tanda? Nggak ada tanda, itu superstitious gitu. Tapi itu terjadi, Bang. Jadi sebenarnya alam ini, dari Allah ya, setiap hari memberikan isyarat-isyarat kepada kita, memberikan tanda-tanda kepada kita. Itu yang disebut tanda-tanda zaman. Ya macam orang melihat rukyah lah, ya. Kapan munculnya bulan ini, bulan ini? Kita kan percaya sebagai Muslim, kita percaya adanya jin di antara kita yang dia juga menyembah Allah SWT. Tapi tidak semuanya jin itu Muslim. Ya ma'syaral jinni wal ins. Misalnya dalam salah satu ayat Allah SWT berkata kepada jin dan manusia, disebut jin dahulu. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wahai masyarakat jin dan manusia. Itu dalam surat Ar-Rahman. Inilah surat yang mengatakan bahwa wahai jin dan manusia, kamu dapat menembus bumi, pergi ke antariksa, asalkan kamu punya bisultan. Sultan ini kekuatan yang didasarkan pada pengetahuan. Jadi waktu Neil Armstrong dalam bulan Juli tahun 1969 mendarat di bulan, banyak umat Islam yang gempar. Loh, kenapa dia kan bukan Muslim? Kok bisa? Allah SWT tidak pernah berjanji kepada Muslim. Allah SWT mengatakan dalam surat Ar-Rahman, Ya ma'syaral jinni wal ins. Wahai masyarakat jin dan manusia, kamu bisa menembus alam, tapi kamu hanya bisa menembus bumi ke atas kalau kamu punya ilmu pengetahuan, kekuatan bisultan, illa bisultan. Itu satu. Jadi kadang-kadang memang ya manusia ini mudah terombang-ambing karena Al-Quran mengatakan manusia itu diciptakan lemah. Jadi dia mesti punya kekuatan, apalagi untuk melihat yang gaib, sesuatu yang tidak bisa dilihat. Jadi kan sering orang pergi ke tukang tenung untuk melihat nasib. Dia tidak pernah bertanya, kenapa tukang tenung itu tidak pernah menenung untuk dirinya sendiri, sehingga dia kadang-kadang. Jadi ini yang selalu diejek orang Inggris ini, walaupun dia misalnya percaya kepada yang aneh-aneh, yang gaib, tapi dia juga mengejek. Lalu dia mengatakan, itu Kaisar Nero dari Romawi, yang sangat-sangat bengis, buas. Satu kali dia benci kepada tukang tenungnya, tukang tengok nasibnya. Dia marah sekali kepada tukang tenung ini. Lalu dia mengatakan, bawa ini tukang tenung, penggal lehernya. Ya, baik. Waktu mau dibawa, itu dia bilang, tunggu sebentar. Dia panggil tukang tenungnya. Coba katanya, kau tenung, kapan aku akan mati? Tukang tenungnya lihat sini, lihat sana, bilang, wah saya lihat ini Bapak Kaisar akan mati sehari setelah saya mati. Oh jangan dipenggal deh, jangan dipenggal. Jadi mesti percaya. Juga Hitler katanya pernah juga panggil tukang tenung. Tukang tenungnya dia tanya kepada tukang tenungnya, kapan aku akan mati, kata Hitler. Tukang tenungnya bilang, Anda Führer akan mati pada hari raya Yahudi. Kapan? Kapan saja Anda mati orang Yahudi hari raya. Gitu. Jadi ada, ada dicemoohnya. Dicemoohnya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW itu mengatakan, sekiranya engkau tahu esok dunia akan kiamat, tapi hari ini ada bibit sawi, tanam saja. Jangan tunggu besok, enggak, tanam saja. Jadi artinya hidup seorang Muslim itu terus. Karena kiamat itu akan terjadi ketika dia wafat, dia meninggal. Itulah kiamat untuk dirinya, untuk orang lainnya kita tidak tahu. Jadi tidak terlalu dipikirkan tentang kiamat seperti itu.